Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini teman-teman sudah bertemu lagi dengan Bu Vina. Berarti teman-teman akan belajar matematika, yaitu tema 7 subtema 1. Siapkan dirimu belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini, teman-teman dapat menentukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Teman-teman, tahukah apa itu benda konkret? Nah, benda konkret adalah benda yang sebenarnya yang dapat diamati langsung oleh panca indera dengan cara melihat, mengamati, dan memegangnya secara langsung tanpa menggunakan pelantara. Sedangkan teman-teman ada pun volume benda atau volume. Nah, volume sering juga kita sebut sebagai isi atau kapasitas yang memiliki arti yaitu besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda. Teman-teman, volume dari suatu benda dapat kita tentukan menggunakan satuan tidak baku. Nah, contoh dari satuan tidak baku yang dapat kita gunakan adalah yang pertama, gelas, kemudian gayung, ember, dan benda lainnya. Nah, teman-teman, nanti kita akan melakukan percobaan ya untuk menentukan volume dari suatu benda. Dan alat ukur satuan tidak baku yang akan Ibu gunakan adalah gelas dan wadah kecil ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mengukur volume benda yang telah Ibu siapkan. Yang pertama yaitu wadah berbentuk persegi, kemudian wadah berbentuk seperempat lingkaran, kemudian wadah berbentuk segitiga, dan yang terakhir adalah kita akan mengukur volume dari mangkuk ini. Teman-teman, kita akan mengukurnya menggunakan air ya. Yuk kita lakukan percobaannya. Teman-teman, di sini Ibu sudah menyiapkan benda-benda yang akan diukur volumenya menggunakan satuan tidak baku gelas dan wadah kecil ini. Nah, teman-teman, kedua benda ini atau wadah yang berbentuk 1/4 lingkaran dan wadah yang berbentuk segitiga akan diukur menggunakan gelas ini, dan mangkuk serta wadah yang berbentuk persegi ini akan diukur menggunakan wadah kecil ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan mengukur volumenya, yaitu kedua benda ini ya menggunakan air. Nah, teman-teman, satuan tidak bakunya yang digunakan adalah gelas. Jadi kita harus mengisi 1 gelas full ini ya teman-teman, atau 1 gelas penuh. Yuk kita mulai menghitung. Nah, ini adalah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, jadi volume dari wadah yang berbentuk seperempat lingkaran ini sama seperti 6 kali volume gelas ini. Nah, kemudian kita akan menghitung volume dari wadah yang berbentuk segitiga ya teman-teman. Yuk kita mulai. 1, 2. Nah, jadi volume dari wadah yang berbentuk segitiga ini sama dengan 2 kali volume dari gelas ini ya teman-teman. Nah, kemudian percobaan yang selanjutnya kita akan mengukur wadah yang berbentuk persegi ini menggunakan wadah kecil ini ya teman-teman. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa volume dari wadah yang berbentuk persegi ini sama dengan 10 kali volume dari wadah kecil ini. Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir kita akan mengukur volume dari mangkuk ini ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, jadi volume dari mangkuk ini sama dengan 3 kali volume dari wadah kecil ini. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Teman-teman, dari percobaan yang telah kita lakukan untuk menentukan volume suatu benda menggunakan satuan tidak baku, dapat diketahui bahwa wadah yang berbentuk 1/4 lingkaran ini memiliki volume sama dengan 6 kali volume dari gelas ini. Kemudian, wadah yang berbentuk segitiga ini volumenya sama dengan 2 volume dari gelas ini. Nah, yang selanjutnya yaitu wadah yang berbentuk persegi ini volumenya sama dengan 10 kali volume dari wadah kecil ini. Dan yang terakhir yaitu volume dari mangkuk ini teman-teman, yaitu volume dari mangkuk ini sama dengan 3 kali volume dari wadah kecil ini. Bagaimana teman-teman? Mudah kan untuk menentukan volume suatu benda menggunakan satuan tidak baku? Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berlatih soal yang lainnya untuk menambah pemahaman teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.